kembali menyaksikan Profit dalam segmen khusus Telco Insight. Bersama saya Krisania Sotanto dan kini kita ke informasi seputar industri telekomunikasi. Trafik internet diperkirakan tumbuh signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu efek dari kecerdasan buatan atau AI yang kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Ericsson Mobility Report edisi Juni 2026, traffic uplink pada tahun 2031 akan tumbuh 3-5 kali lipat karena adopsi aplikasi AI yang makin luas. Adapun yang mendorong pertumbuhan ini adalah perubahan perilaku pengguna dan kehadiran AI tidak hanya terbatas di smartphone saja. Selama ke depan itu, AI diproyeksi akan menjadi bagian dari mobile experience. Misalnya, yang dikaitkan dengan smart glasses hingga smartwatch. Dari segi perilaku pengguna, saat ini kebanyakan traffic internet bersifat downlink karena pengguna masih mendominasi kebiasaan seperti streaming dan juga download video. Ketika adopsi AI dan wearable sudah makin meluas, maka perilaku pengguna kemungkinan besar akan bergeser, seperti bercakap-cakap langsung dengan asisten AI atau agent AI yang selalu memahami konteks pengguna. Hal ini tentu mengharuskan pengguna mengirimkan banyak data ke server, sehingga traffic uplink ikut meningkat. Oleh karenanya, penyedia jaringan harus bersiap menghadapi pergeseran kebiasaan ini. Di era AI dan hyperconnectivity, kebutuhan akan internet yang cepat, stabil, dan andal terus meningkat. Backbone digital kini menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan bisnis, pelayanan publik, hingga transformasi ekonomi digital Indonesia. Lantas bagaimana industri internet mempersiapkan diri menjawab tantangan tersebut? Kita akan membahasnya bersama Roberto Gustino, CEO and Founder BNet atau PT Wahana Internet Nusantara. Halo Pak, apa kabarnya? Ya, kabar baik. Pak, terima kasih telah meluangkan waktu di studio CNBC Indonesia, Pak. Pak, untuk sebagai pendahuluan, boleh jelaskan terlebih dahulu pada pemirsa BNet itu apa dan marketnya seperti apa sekarang ini, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Roberto. Jadi kalau kita bicara BNet gitu ya, BNet itu saya dirikan waktu itu pada tahun 2010 sebagai perusahaan internet service provider. Jadi kala itu saya masih umur 14 tahun gitu kan, masih waktu zaman saya SMA pertama kali. Waktu itu perkembangan industri internet itu masih terbatas sekali ya, masih belum banyak. Kemudian saya melihat ada peluang di sana karena dulu saya cukup tertarik pada dunia-dunia teknologi gitu. Nah, kemudian terus dikembangkan dari 2010 hingga akhirnya sampai hari ini kita terus berkembang di Karawang gitu ya. Mungkin sekilasnya itu mungkin ya. Oke, lalu kita tahu bersama bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki era hyperconnectivity di mana hampir semua aktivitas masyarakat bergantung pada internet. Nah, bagaimana Bapak sendiri melihat perkembangan internet saat ini? Apakah ini sebuah potensi baru ke depannya? Ya, jadi kalau kita melihat industri internet saat ini gitu ya, sebenarnya kalau kita bicara data survei APJI tahun 2026, itu pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 235 juta pengguna gitu ya, atau itu setara dengan 82% populasi Indonesia. Dan pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa ketercakupan wilayah itu sudah sampai 97% dari wilayah yang berkependudukan gitu. Sehingga kalau kita berbicara dari sisi jangkauan, sebenarnya ini sudah sangat baik ya secara jangkauan. Nah, tinggal kita berbicara peluang yang baru. Peluang yang baru ini justru bergeser yang tadinya mengejar akses, tetapi sekarang bergeser menjadi kualitas dan juga ketersediaan secara kontinuitasnya. Artinya kualitas daripada jaringan di sini menjadi yang utama. Apalagi tadi dengan pertumbuhan, perkembangan teknologi secara AI dan juga kebutuhan-kebutuhan konektivitas terhadap bisnis, itu membuat sensitivitas terhadap konektivitas itu menjadi lebih tinggi gitu. Dengan perkembangan tersebut, apakah ada perubahan pola permintaan konektivitas yang BNet rasakan? Tentu saja ada ya, karena pola penggunaan ini semakin sensitif gitu ya terkait soal internet ini. Ketika internetnya gangguan, ya mungkin kita sendiri merasakan di rumah. Ketika kita lagi nonton, ketika kita lagi tadi menggunakan AI misalnya, internet gangguan itu sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Termasuk juga di segmen bisnis itu sendiri ya. Kalau di segmen bisnis kita sekarang sudah banyak sekali
bisnis-bisnis yang tidak lagi hanya mementingkan dari sisi kecepatan, tetapi juga dari sisi keandalan layanan, yang dimana memang mereka ketika ini gangguan ataupun terjadi putus gitu ya internetnya, ini sangat mengganggu secara reputasi dan kerugian finansial. Jadi ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan, tetapi ini sudah menjadi bagian daripada bisnis itu sendiri dan juga kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kalau kita bicara Binet, kita punya tagline yang disebut Better Internet, Better Life. Karena kita percaya bahwa internet yang lebih baik itu bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Oke, Gitu. lalu secara industri keseluruhan, apakah dengan lonjakan tadi ada AI dan lain sebagainya, apakah saat ini industri Indonesia sudah siap untuk menghadapi lonjakan bandwidth tersebut? Sebenarnya kalau kita bicara kesiapan infrastruktur, saya rasa sebenarnya tadi secara ketercakupan sudah sangat luar biasa baik ya. Tetapi memang tantangannya sekali lagi adalah di sisi layanan. Kalau bicara internet ini kan kita bicaranya industri jasa sebenarnya. Artinya karena ini industri jasa, kita sebenarnya bergantung pada layanan-layanan yang kita sediakan. Nah, seringkali orang masih beracuan kepada kecepatan dan juga harga saja, sedangkan sebenarnya kebutuhan hari ini itu sudah tidak lagi di sana. Kebutuhannya saat ini adalah memastikan bahwa internet ini bisa digunakan sampai kepada end user itu sendiri, sehingga aktivitas-aktivitas yang digunakan oleh AI dan juga cloud misalnya itu bisa berjalan secara lancar. Nah, adapun hari ini kita lihat bahwa operator-operator besar saat ini juga sudah mulai fokus terhadap layanan-layanannya. Jadi di Binet sendiri kami juga sebagai provider yang sudah berjalan dari 2010 tadi selama 16 tahun, kita selalu mengutamakan pelayanan daripada customer kita gitu. Jadi lebih ke situ sih. Dengan banyaknya pemain besar, peta persaingan seperti apa sekarang di industri? Oke. Kalau kita bicara internet memang pemain besarnya makin banyak ya, makin kesini ya. Jadi karena pemain besar ini kita juga bicaranya Indonesia, Indonesia juga kan besar. Nah, di Indonesia sendiri memang kita melihat bahwa karena Indonesia itu besar, segmen-segmen ini jadi terbagi. Jadi ada yang memang fokus kepada retail, residensial misalnya, ada yang fokus terhadap B2B misalnya, terhadap bisnis, enterprise gitu ya. Dan ini semua memiliki marketnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Misalnya contoh kalau kita mengambil Binet sebagai contohnya ya. Binet itu memang memiliki strategi hyperlocal strategic karena memang kami dari awal berdiri itu menggunakan bootstrapping. Sehingga kemampuan kami dalam ekspansi itu masih terbatas. Nah, dengan menghadapi tantangan tersebut, kami memilih untuk fokus di area Kerawang sehingga kita bisa fokus terhadap segmen-segmen yang ada di Kerawang. Nah, itu adalah cara kami menghadapi kompetisi yang memang dihadapi dengan pemain-pemain besar, yang dimana mereka mungkin fokusnya adalah di kota-kota yang utama ya, karena kan Kerawang itu memang kota penunjang sebenarnya, sehingga kalau kita bicara market, pemain besar fokus di kota utama, kita difokus kota penunjangnya gitu. Oke, lalu sebenarnya kebutuhan pelanggan saat ini tuh apa sih? Apa yang dicari pelanggan paling utama yang dinilai dari ISP-ISP-nya? Kalau saat ini yang kami hadapi sebenarnya kepastian daripada keberlangsungan internet itu sendiri. Di mana ketika Jadi udah nggak ada downtime lagi. ya itu yang lebih utama. Jadi kalau kita bicara bisnis, kita udah nggak ragu lagi. Oh, kalau nanti saya ada meeting nih ada masalah nggak gitu kan internetnya. Jadi nggak ada rasa kekhawatiran terkait internet. Maka dari itu tadi sekali lagi terkait kualitas ini menjadi utama banget. Dan kemudian ketika ada kendala, nah ini bagaimana penyelesaiannya? Karena justru di hari ini yang dinilai itu bukan lagi kecepatan, tetapi ketika ada kendala seberapa cepat ini bisa diselesaikan, ketika ini misalnya ada lonjakan traffic bagaimana menyesuaikannya. Nah, hal-hal ini yang menjadi penting bagi pelanggan saat ini. Oke, itu baik korporasi maupun pelanggan retail sama atau berbeda? Secara garis besar sebenarnya sama, tapi memang tadi kembali lagi segmennya ada terbagi-bagi ya. Memang kalau kita melihat segmen market kan ada yang memang price sensitive, ada yang memang quality oriented kita sebutnya. Jadi kalau yang price sensitive memang ya lebih kepada yang penting ada deh gitu, karena memang mungkin mereka terbatas secara spending powernya. Tetapi kalau kita bicara yang quality oriented, mereka lebih mementingkan dampak keberlangsungannya. Karena tadi kalau dirugikan adalah dampak finansial dan juga reputasi yang mungkin dimiliki oleh
enterprise misalnya, ataupun residensial. Sekarang kan udah banyak ya online shop di rumah, UMKM di rumah gitu ya. Jadi residensial juga sudah mulai bergeser nih, tidak hanya menggunakan sebagai entertainment saja, hiburan saja, tetapi juga masuk ke dalam ekonominya gitu. Oke, lalu langkah apa sih sebenarnya yang dilakukan dari Binet sendiri untuk meningkatkan kualitas jaringan? Untuk kita meningkatkan kualitas jaringan, kita itu fokus terhadap kerapihan dari instalasinya, kemudian juga perencanaan daripada pembangunan infrastruktur awalnya. Karena memang kalau kita bicara keandalan jaringan itu sangat ditentukan dari bagaimana kita merencanakan di awal, gitu. Ketika perencanaannya benar, maka keberlanjutan daripada infrastruktur ini bisa diamankan dari awal gitu. Sehingga maintenance-nya juga akan lebih minim lah gitu ya. Nah tentu hal itu juga harus ditopang dengan SDM yang unggul. Karena menurut saya gitu ya, transformasi digital itu kalau bicara infrastruktur adalah tulang punggungnya, sementara SDM yang unggul itu adalah penggeraknya. Jadi maka dari itu penting sekali kita punya SDM-SDM yang unggul juga. Nah, Binet itu membuat spin-off atau misalnya sister company yang kita sebut Binet Academy gitu. Melalui Binet Academy kita menghadirkan program link and match antara institusi pendidikan vokasi dengan industri yang diharapkan lulusan-lulusan daripada Binet Academy ini mampu bersaing di dunia profesional dan memenuhi kebutuhan industri gitu. Lalu selain itu apakah ada tantangan utama dalam pengembangan peningkatan kualitas jaringan lainnya? Kalau kita bicara pengembangan kualitas jaringan ya, sebenarnya memang secara teknologi sekarang sudah sangat baik ya, karena teknologi terus berkembang dan lain sebagainya. Hanya saja memang di segmen penggelaran mungkin ataupun ekspansi infrastruktur yang baru. Nah ini baru menjadi tantangan yang besar gitu. Kenapa ini menjadi tantangan yang besar? Karena di Indonesia sendiri gitu. Mungkin mengutip apa yang sempat disampaikan oleh Pak Wamen Komdiji waktu itu, bahwa regulatory cost di Indonesia sendiri itu mencapai 12% dari struktur biaya industri, yang dimana beliau sendiri menyatakan itu sangat mahal. Dan memang kami di industri juga, saya terutama merasakan itu sangat berat ya untuk kami, sehingga itu juga menjadi tantangan di industri ini. Belum lagi ditambah adanya di lapangan saat ini itu lagi masif sekali yang namanya penataan kota gitu, bahwa penataan kota ini sesuatu yang sangat penting, kita sama-sama sadari dan juga kita ingin mendukung hal tersebut. Dan kita lihat bahwa memang semakin banyaknya operator yang ada saat ini, bikin tiang dan kabel juga semakin banyak gitu ya, sehingga ini membuat estetika kota mungkin menjadi kurang baik gitu di mata masyarakat. Nah hanya saja dalam melakukan penataan ini memang perlu sekali kita bersama-sama nih antara industri dan stakeholder terkait untuk berdiskusi, karena resikonya ini cukup sangat krusial. Ini bisa sangat mengganggu dari sisi dampak pelayanan, dan juga dari sisi operator harus melakukan reinvestasi yang cukup besar, karena ini kan membangun investasi yang nggak murah ya gitu ya. Nah, ketika ini ditata dari kabel udara menjadi ditanam, ini tentu harus ada kesiapan dari industri untuk melakukan investasi ulang. Nah, ini mungkin yang perlu bersama-sama didiskusikan sehingga ini menjadi hal yang bisa sejalan dengan baik untuk semuanya gitu. Itu kan di Jakarta atau sampai Karawang juga udah Nah, penataan ulang? penataan ini sekarang mungkin menjadi prioritas program hampir nasional sebenarnya ya, karena di beberapa daerah juga sebenarnya sudah berjalan. Di Jabar terutama sedang cukup masif sekali juga perapian-perapian ini gitu. Oke, lalu jika kita melihat tren bahwa saat ini pemerintah lagi mendorong transformasi digital nasional. Ya. Nah, melalui perspektif pelaku industri, apa sih kebijakan atau dukungan yang masih dibutuhkan oleh pemerintah selain tadi regulatory cost 20%? Apakah ada hal yang ingin disampaikan untuk pemerintah atau dibutuhkan dari pemerintah? Oke, thank you. Mungkin tadi regulatory cost kurang lebih sampai 12% ya, biar nggak miss secara ininya. Kemudian terkait soal kebijakan, sebenarnya kami di waktu lalu di industri menerima wacana rencana penyehatan industri telekomunikasi dari Komdiji gitu. Nah, tentu kami juga menyambut baik hal ini, bahwa kami melihat pemerintah sudah
memperhatikan nih industri telekomunikasi, bahwa industri telekomunikasi itu harus sehat. Nah, langkah selanjutnya menurut saya adalah yang paling penting bagaimana mendefinisikan industri telekomunikasi yang sehat. Apa sih kriteria industri telekomunikasi yang sehat gitu? Karena banyak sekali kriteria-kriteria yang mungkin bisa ditentukan sebagai tanda bahwa industri ini sehat atau tidak gitu. Karena kalau misalnya tadi tidak tepat sasaran, ini akan berdampak kepada banyak halayak masyarakat gitu. Entah itu dari sisi pekerja dari industrinya ataupun bahkan dampak dari pelanggan yang merasakan gitu ya. Nah, kemudian juga tentu harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah terkait tadi misalnya penataan kota. Ini juga perlu ada keseriusan dari pemerintah untuk bisa membahas ini bersama dengan industri agar proses penataan kotanya terjadi gitu ya, tetapi tidak mengorbankan dari sisi pelayanan kepada pelanggan. Karena sekarang ya sekali lagi kebutuhan internet itu digunakan setiap hari, setiap saat oleh masyarakat. Kalau misalnya ini sampai terdampak, maka aktivitas masyarakat, bisnis-bisnis di ekonomi Indonesia itu yang bisa terdampak gitu. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Pak, dialog makin menarik, Pak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Oke, thank you. Pemirsa tetaplah menyaksikan Telco Insight CNBC Indonesia. Tata kota dan dananya full dari ISP atau? Nah, ini ada dua konsep. Jadi konsepnya ada yang memang dari Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Telco Insight CNBC Indonesia bersama saya Tisania Sotanto, dan kita lanjutkan dialog bersama Bapak Roberto Gustino, CEO dan founder Binet atau PT Wahana Internet Nusantara. Pak, kita lanjutkan dialog kita, Pak. Yes. Selanjutnya saya ingin bertanya, di tengah kompetisi seperti sekarang ini, bagaimana sih strategi Binet untuk membangun diferensiasi dan mempertahankan daya saing di pasar? Ya. Kalau kita tadi bicara di awal, sebenarnya kita bicara kebutuhan ya. Maka kalau kita bicara bisnis ya tentu kita harus memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhannya apa saat ini adalah tadi kualitas dan layanan. Karena kalau kita bicara internet, semua bisa buka akses internet kok, mau itu konten apapun gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika gangguan seperti apa nih. Kemudian ketika misalnya sudah lama berlangganan, bagaimana treatmentnya? Apakah hanya sekedar ya udah beli internet saja atau memang ada solusi-solusi lain yang diberikan atau bahkan ada loyalty program yang diberikan. Nah, itu salah satu yang kita miliki. Kalau kita bicara diferensiasi Binet gitu, tidak hanya berbicara terkait apa yang kita jual, tetapi kita juga berbicara bagaimana kita membangun perusahaan. Nah, kebetulan karena saya sebagai founder dan CEO daripada Binet, Binet diisi oleh orang-orang yang muda sehingga memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi fleksibel, agility-nya kita kejar sehingga inovasi-inovasi yang timbul juga lebih banyak gitu. Kita merasa dan percaya bahwa Binet ini memiliki inovasi-inovasi yang tidak kalah lah dengan pemain-pemain besar gitu, dimana kita juga saat ini sedang menjalankan suatu proyek yang kita sebut Project Nutra. Nah, Nutra ini adalah salah satu proyek kita yang merupakan AI assist untuk deep interview hiring platform. Jadi kami percaya bahwa untuk bisa suatu perusahaan itu maju, itu perlu orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, oleh karena itu kami membuat suatu platform AI di sini kita bangun untuk bisa membantu kami dalam melakukan interview yang terstandarisasi, terstruktur dan terukur. Karena kita pahami bahwa kalau misalnya secara human, kadang-kadang kalau moodnya lagi nggak enak mungkin berubah gitu ya cara interviewnya. Nah, kalau AI bisa terstandar, terstruktur dan terukur. Nah, dari sini kita bisa melihat hasil-hasil yang lebih pasti dan akurat. Walaupun tentu saja keputusan akan tetap diputuskan oleh manusia itu sendiri. Tapi setidaknya dari begitu banyak lamaran yang masuk, dari begitu banyak apply yang masuk gitu ya untuk menjadi talentnya kita sudah bisa men-screening terlebih dahulu. Berapa banyak yang memang terbaik nih yang bisa kita lanjutkan kepada user interview. Jadi ini tidak menggantikan peran manusia sebenarnya, tapi justru meningkatkan
daya keputusan daripada manusia itu sendiri. Nah, dengan program ini berjalan, ya kami berharap ke depan orang-orang yang ada di Binet itu akan semakin orang-orang yang menjadi lebih terbaik di posisinya masing-masing. Itu salah satu diferensiasi kita dari sisi inovasi. Nah, kemudian juga kita pendekatannya selalu bicara ecosystem approach. Jadi pendekatan kita kepada market itu kita bicara selalu ekosistem. Ekosistem yang seperti apa sih? Ya, ekosistem seperti misalnya kemitraan terkait kawasan, kemudian tata kelola terkait interkoneksi. Jadi pelanggan-pelanggan yang terhubung dengan kami itu bisa lebih cepat, lebih dekat, karena dengan adanya interkoneksi yang kuat, maka kualitas jaringan tadi itu juga bisa lebih baik gitu. Mungkin seperti itu. Jadi lebih ke customer first ya. Ya. Dan sekarang berarti segmen pasarnya lebih ke retail kah atau korporasi? Oke, jadi Binet itu kan berdiri memang dari 2010. Kami awalnya segmen itu terfokuskan kepada B2B dan B2G gitu ya. Nah, sekarang memang kita mulai masuk ke segmen retail, tapi kita tetap menyasar di segmen-segmen yang quality oriented. Jadi kita memang mencari customer-customer yang fokus terhadap kualitas dan mereka memang butuh internet ini. Nggak cuma sebagai tambahan, tapi bagian dari kehidupan mereka. Oke. Lalu seberapa besar sih peluang pertumbuhan bisnis konektivitas dari sektor-sektor? Tadi kan Bapak sempat mention kalau misalnya emang B2B dan juga B2G salah satu lini bisnisnya, tapi sejauh ini bagaimana sektor-sektor manufaktur, kawasan industri, perbankan, fintech itu bisa makin terdigitalisasi? Apakah itu menjadi peluang baru? Itu sangat menjadi peluang baru ya sebenarnya, karena sekali lagi sekarang juga tidak hanya AI sebenarnya yang sedang bertumbuh, tetapi juga ada IoT sebenarnya. Nah, IoT ditambah AI ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa, dan ini sangat dibutuhkan oleh kawasan industri, oleh manufacturer gitu ya, dan ini juga menjadi daya ungkit untuk enterprise sendiri gitu. Sehingga kalau kita bicara soal konektivitas, ini semakin dibutuhkan dan semakin tinggi gitu kebutuhannya gitu. Jadi ketika bicara soal konektivitas, memang industri-industri sekarang dengan adanya connectivity ini bisa lebih menghasilkan daya saing yang lebih kuat dan juga optimalisasi daripada perusahaan itu sendiri gitu. Oke. Lalu jika melihat tren global, Pak, bagaimana Bapak bisa memproyeksikan perkembangan industri internet Indonesia mungkin untuk 5 hingga 10 tahun ke depan? Kalau saya lihat dari 5-10 tahun ke depan gitu ya, sebenarnya industri ini masih sangat besar sekali peluangnya, hanya saja memang kolaborasi akan menjadi poin utama. Karena tadi Indonesia itu sangat luas. Kolaborasi antara semua stakeholder ekosistem. Dan bahkan sesama ISP ataupun operator itu harus berkolaborasi. Hingga pada akhirnya mungkin berkonsolidasi juga gitu ya. Yang tadinya terpecah masing-masing bisa jadi menyatu di masing-masing daerah, karena dalam membangun satu investasi baru, infrastruktur baru itu kan tadi memakan biaya yang cukup tinggi gitu ya. Nah, daripada dua infrastruktur di tempat yang sama, lebih baik satu tapi dipakai bersama kan gitu sebenarnya. Nah, ini memang akan kita lihat ke depan menjadi salah satu pergerakan mungkin ya, tren yang akan terjadi dalam 5-10 tahun ke depan gitu. Terkait investasi juga, Pak. Apakah Binet masih melihat ada peluang untuk memperluas infrastruktur jaringan maupun untuk memperkuat ekosistem digital nasional? Dan Karawang akankah ekspansi lagi, Pak? Ya, jadi memang kalau bicara Binet sendiri, kita sangat berhati-hati dalam berbicara investasi dan kemitraan gitu ya. Karena investasi ini kan tadi memakan biaya yang tinggi. Nah, ketika kita mau berinvestasi, kita akan melihat dulu secara visibility study-nya dulu nih, marketnya ada nggak, kemudian juga jangka panjangnya seperti apa gitu. Kemudian kalau kita melihat lagi Kerawang gitu ya, Kerawang sendiri sekarang lagi banyak banget nih pengembangan investasi yang masuk ke dalam, entah itu dari sisi developernya, entah itu dari urbanisasinya gitu ya. Jadi pengembangan daerahnya juga sangat tinggi gitu. Nah, investasi saat ini memang kita masih fokuskan kepada Kerawang. Kemudian ketika Kerawang ini memang sudah kita cukupkan gitu istilahnya ya, marketnya sudah kita dapatkan, maka kita akan bergeser kepada market-market yang serupa. Jadi kita juga akan tetap maju kepada wilayah-wilayah yang lain, tetapi dengan market yang mungkin identik dengan Kerawang gitu. Ada fokus strategi tertentu untuk kedepannya? Fokus kita di 2026 ini masih di tema strateginya adalah stabilitas. Karena memang waktu tahun 2024
kita itu sudah membangun investasi jaringan cukup banyak gitu ya. Nah, 2025 kita melakukan penetrasi dan cukup mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan growth-nya. Waktu kemarin kita secara EBITDA bisa mencapai 127% EBITDA kita growth di 2025 gitu ya. Nah, sehingga di 2026 ini kita ingin memastikan pertumbuhan ini tetap stabil dan terjaga. Nah, nanti di 2027 dan ke depan kita akan mengulangi siklus yang sama. Jadi kita akan mulai investasi lagi, kemudian akan kita penetrasi lagi dan kita mempertahankan lagi. Karena buat kami di Binet gitu ya, kita tidak ingin ekspansi yang tanpa batas. Kita ingin ekspansi yang terukur dengan dan dengan diikuti pertumbuhan dan kualitas yang juga sesuai perkembangannya kita gitu. Oke, sebagai penutup Pak, bagaimana target kinerja Binet hingga akhir tahun ini dan kemudian optimisme apa yang ingin Bapak sampaikan kepada investor maupun pelaku industri mengenai prospek infrastruktur telekomunikasi di Indonesia? Target kita di 2026 ini memang tadi kembali lagi pada stabilitas. Kita ingin mempersiapkan tahun depan harus menjadi tahun naiknya Binet yang secara eksponensial gitu ya. Dan tentu dengan kepercayaan diri Binet akan bisa eksponensial, ini akan sejalan dengan pesan kepada investor sebenarnya. Bahwa peluang di dunia industri internet ini masih sangat besar, masih banyak yang bisa dikembangkan dan juga dengan market yang sebanyak ini, tadi 235 juta pengguna internet, itu menjadi segmen utama yang bisa kita saling layani bersama gitu. Mungkin gitu. Baik Pak, Bapak terima kasih atas insight-nya. Thank you banyak, Chris, atas undangannya. Bapak Roberto Gustino, CEO dan founder Binet atau PT Wahana Internet Nusantara. Sukses dan sehat selalu. Thank you, Chris.